Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila, nickname 352. Saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan HAM. Seperti yang kita ketahui, HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok milik manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan hak dasar yang melekat dan sifatnya universal. Jadi, HAM bisa berlaku di mana saja, siapa saja, dan kapan saja. HAM dibagi menjadi 3, yaitu hak dasar atau hak pokok, hak manusia sejak lahir, dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yakni seperangkat hak setiap individu. Hak ini wajib dihormati, dilindungi oleh negara hukum, dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Macam-macam HAM yaitu: 1. Hak asasi pribadi, antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. 2. Hak asasi ekonomi, antara lain hak untuk memiliki sesuatu, hak menjual atau membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. 3. Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Yang keempat, hak asasi politik, antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dimiliki dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya, antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, antara lain hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam penggeledahan, perlengkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Pelanggaran HAM sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasusnya yaitu pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pengeroyokan, sampai pelecehan. Pelanggaran HAM berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi adalah suatu pembatasan, penculikan, dan pelecehan atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, jenis kelamin, dan keyakinan. Diskriminasi termasuk bentuk pelanggaran HAM karena pengurangan atau penghapusan kebebasan dasar kehidupan individu atau kelompok. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sengaja oleh kelompok atau seseorang. Penyiksaan ini menimbulkan rasa sakit, penderitaan, dan trauma seseorang secara jasmani dan rohani. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM secara ringan. Kasus pelanggaran ini tidak mengancam keselamatan seseorang, misalnya pencemaran lingkungan, pemukulan, pencemaran nama baik, dan menahan kebebasan berekspresi. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat sampai mengancam nyawa seseorang, seperti pembunuhan, perampokan, pembudakan, penganiayaan, dan pengendaraan.
Adapun kasus pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat antara lain kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga, contohnya orang tua yang menyiksa, menganiaya, dan membunuh anak sendiri. Orang tua yang memaksa keinginan anaknya seperti dipaksa menikah, bekerja, dan memilih sekolah. Anak yang melawan dan menganiaya orang tua atau keluarga. Anggota keluarga yang menyiksa asisten rumah tangga seenaknya. Kasus pelanggaran HAM di sekolah, contohnya pelajar menghina pelajar yang lain. Adanya kasus siswa menganiaya siswa lain. Tawuran pelajar antar sekolah yang menewaskan korban. 3 kasus pelanggaran HAM di masyarakat, contohnya pertikaian antar kelompok, geng, atau suku karena terjadi konflik sosial. Masyarakat main hakim sendiri pada pencuri. Masyarakat yang merusak fasilitas umum karena kecewa dengan kebijakan pemerintah. Ada 2 faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Faktor ini dilatar belakangi oleh sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Sedangkan faktor internal berada di luar manusia, namun mengubah individu atau kelompok melakukan pelanggaran HAM. Faktor ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, tidak tegasnya aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi tinggi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.